وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah sekalian rahimahumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan puji syukur dan terima Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita mengawali kembali dengan hal-hal yang insyaallah dapat kita dari Allah. Yang kemarin selama 2 bulan penuh kita masih libur jeda sementara bulan puasa dan Idul Fitri. Dan sekarang kita mulai lagi bulan Syawal ini dengan silaturahim, subuh berjamaah, kesempatan berinfak bersedekah di awal hari, dan insyaallah mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai pengampunan. Itu kita mengkaji ini Allah. Salawat dan salam kita juga mengantar kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kita semua ke akhir zaman. Nabi SAW ada banyak riwayat dan disahih menyatakan pentingnya dan luar biasa istimewanya orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir atau majelis dalam rangka mengenal Allah. Bahkan wong sing duduk dalam golek ilmu saja dan hadis sahih yang maksud kita dengar masalah katori kofi ini maka barakah Jannah. Sebawangi sing juga dalam golek ilmu, maka Allah akan membimbing kita ke jalan menuju surga. Jadi orang yang mensupport, memberikan dorongan, menunjukkan jalan orang lain untuk menuntut ilmu agama saja, di mana saja, asal sesuai dengan syariat, itu kata Allah. Dasar hadis Rasulullah SAW itu Allah akan meluruskan jalannya menuju surga. Subhanallah. Bahkan Allah menganggap orang yang duduk di majelis ilmu itu sebagai orang-orang yang dikehendaki Allah dalam kebaikan. Anjurillahu bi khairan difaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah dalam kebaikan difaqihu maka akan dipahamkan sapa orang itu dalam agama. Satu-satunya yang paling afdal dalam memahami agama mengadakan di acara-acara kajian-kajian, ngaji-ngaji, pengajian-pengajian, majelis-majelis. Mudah-mudahan kita semua dalam kegiatan yang sederhana ini dapat Allah sebagai bagian dari Al-Quran. Dan yang pertama tentu atas nama teman-teman masjid saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri sebelumnya. Allah minna wa minkum taqabbal karim kullu amin wa antum bi khair. Selamat hari Idul Fitri. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah nanti di sebulan setelah Ramadan. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan karena kami sengaja tidak. Jamaah rahmatullah. Alhamdulillah mengawali hari ini walaupun sedikit karena memang ada di dulu ini ada acara. Saya sendiri dapat undangan secara pribadi, tapi karena masih bukan itu saya akan prioritas di sini. Acara itu insya Allah ada lebih halal. Saya itu yang untuk aku merasa ini kebetulan juga saya tetap pembukaan di subuh siap sampai kebetulan berbicara di sana saya sudah pernah mengikuti 2 kali di Masjid Ibnu Lilis dan di Mokari insya Allah. Jamaah rahimahumullah, saya lanjutkan bahasan secara singkat Jamaah Syarah Bulughul Maram kemarin dalam bab wudu dan hal-hal yang meragukan tentang memegang mushaf atau tidak wudu dan sebagainya. Selanjutnya sekarang dengan bab tata cara buang hajat
ittiba Rasul. Bagaimana Rasul mencontohkan dalam hal bahkan yang mungkin kita sepele dari dalam agama kita tidak kemudian lupa. Rasulullah banyak mencontohkan. Salah satu dengan beberapa hadis dalam kitab ini berfaedah atau kandungan atau syarat yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sahabat Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dakhala al-qala wa doa khatamu. Dari sahabat Anas bin Malik berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk WC, dalam bahasa kami kamar kecil ya, baik itu dibuat ada tempat buang air besar atau buang air kecil, dan pada sini ditentukan sebagai WC ulama, maka beliau meletakkan cincinnya. Hadis riwayat Imam 4, dan sini insya Allah Hasan Sahih. Jemaah Imamullah minta jemaah bertanya kepada Rasulullah, meletakkan cincin apa maksudnya? Di banyak riwayat disebutkan para ulama, Rasulullah itu selain ada tanda kenabian di punggung beliau itu menggunakan cincin. Ulama mengatakan ada tulisan Allah dan Muhammad. Maka menurut para ulama, kata khola ini menunjukkan bahwa ketika masuk ke kamar kecil atau kamar-kamar buang air besar, Rasulullah menjauhkan dari hal-hal yang ada tulisan Allah itu dari kamar kecil atau kamar buang air besar atau kamar mandi. Sebab itu adalah salah satu tempat syaitan. Ini riwayat yang disebutkan. Yang kedua, menjauhkan segala sesuatu di mana Allah disebut di dalam ruang itu, yaitu kamar mandi atau WC. Yang pertama, kalau ada tulisan Allah Muhammad atau tulisan berkaitan dengan ayat Al-Quran, maka hendaknya kalau kita masuk kamar mandi WC diletakkan berdoa juga. Yang kedua, menjauhkan dari segala sesuatu di mana nama Allah disebut di dalam ruang itu. Jadi jangan menyebut nama Allah di dalam ruang atau di kamar mandi atau WC. Dosa katanya masuk kamar mandi doa, kamar mandi itu doa. Iya, dan para ulama Salafus Saleh sudah mengajarkan doa itu sebelum masuk kamar mandi. Jadi sebelum masuk kamar mandi doa yang mungkin diajarkan anak-anak kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, lalu kaki masuk. Doa keluar juga ketika kadang-kadang sudah di luar kamar mandi. Sebagian mengatakan boleh membaca ghufranak atau boleh alhamdulillah jadi ada panil ada wa aman. Dua-duanya ada di luar kamar mandi. Dan yang ketiga, jumhur ulama menyatakan haram atau tidak dianjurkan sama sekali membawa mushaf Al-Quran begitu kecil atau besar atau tampil ke dalam kamar kecil. Mungkin kalau kita kemana-mana bawa mushaf kecil, murojaah, ketika di kendaraan dan sebagainya, ketika masuk kamar mandi tolong diletakkan di luar. Kalau itu diletakkan di tas, tasnya tolong dititipkan atau taruh di luar. Nah ini rawannya sekarang kalau kita bawa ini, sekarang banyak bahkan apa itu wallpaper itu kadang tulisan Al-Quran. Sebaiknya para ulama menyatakan jangan diisi wallpaper yang isinya tulisan Al-Quran, mengandung nama Allah dan sebagainya. Takutnya kalau kita masuk kamar mandi kecil, beristilah di antara ulama, tapi kita menjaga dari dana. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik juga, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala, dan ketika masuk Rasulullah SAW ke dalam kamar mandi, qala berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Akhrajahu as-sab'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam hadis yang 7. Bukhari, Muslim, Ibnu
Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i sampai 7 ulama baru hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau Rasulullah SAW ketika masuk WC atau kamar mandi beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Khubuthi wal khaba'ith, setan laki-laki dan perempuan. Kalau menjalankan hadis ini, beberapa ulama dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini disebutkan hendaknya ketika masuk kamar kecil sunnah mengucapkan zikir yang disebutkan di atas. Jadi sunnah mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adapun tidak bisa, maka misalkan kalau misalnya sudah bismillah saja kemudian masuk, kalau itu bagian dari orang menyatakan bagian dari zikir Asmaul Husna. Allah akan menjelaskan Rasulullah itu bagian dari zikir. Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah dari Anas bin Malik membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi diperintahkan dan dianjurkan disunahkan membaca itu ketika akan masuk kamar mandi atau WC. Yang kedua, perintah membaca zikir tersebut selain digunakan di tempat yang dibuat untuk membuang hajat, maka ketika akan membuang hajat dianjurkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga beliau untuk mengangkat pakaian sehingga tidak timbul keraguan atas percikan najis yang menyertainya. Kemudian yang ketiga, mengapa kemudian disebutkan khubuthi wal khaba'ith, yaitu berlindung dari jin atau setan laki-laki dan perempuan? Oleh para ulama, setan dan jin itu selalu ada, apalagi di tempat-tempat kita buang air kecil atau buang air besar atau di dalam kamar mandi. Masih jelas ya Pak kita ini. Hadis berikutnya, Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul qala wa ahmilu ana wa gulamun mahbi ijawatan mimma wa anadatan fayastanjil bilma. Muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW ketika masuk WC, pernah beliau kemudian Anas bin Malik berkata, ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam WC, aku dan seorang anak laki-laki. Jadi Anas bin Malik masih remaja dan ada lagi anak yang dibawa umurnya Anas bin Malik membawakan tempat bersih air dan tongkat pendek kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersuci dengan air yang kami bawakan. Ini pentingnya kita harus bersuci. Maka boleh ketika kita akan masuk, mungkin di tempat darurat ini, misalnya kita sembunyi ada di hadis lain, maka boleh kita menyuruh orang lain, bagi kerabat, saudara, anak dan sebagainya, atau bukan anak untuk membawakan air kepada kita, dan hadis ini juga membawakan tongkat Rasulullah kemudian bersuci dengan air tersebut. Begitu pentingnya bertawaf dengan air kalau masih ditemukan air. Kandungan hadis ini yang nomor 1, bolehnya menyuruh anak kecil membawa sesuatu yang ringan yang tidak memberatkan anak-anak itu, misalnya seember air atau tongkat, batu dan sebagainya, untuk membantu kita bertaharah, bersuci ketika akan di kamar mandi. Kalau di rumah yang mungkin kalau misalnya kita jadi dikuras tidak banyak, maka boleh kita suruh anak kita memakai air. Yang kedua, sunnah bersuci dengan air ini lebih baik, lebih diutamakan
daripada bersuci dengan batu walaupun boleh. Dalam keadaan darurat itu boleh. Jangan meniru non sewu syukur-syukur itu kadang kalau mungkin saya nggak pakai, tidak semua apa kita sering menjumpai kita sudah berendak kuat pada berbagai keinginan kita kehidupan kemudian jadi banyak itu juga. Tapi ada juga kita yang kemudian menjaga itu dengan membawa air lagi yang berjadi dan saat atau boleh sangkal. Tapi diutamakan menggunakan air daripada menggunakan batu atau benda keras lain, walaupun itu boleh. Berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik. Yang ketiga, adapun yang terbaik yaitu menggunakan keduanya. Kalau menggunakan keduanya juga boleh. Jadi bersuci dengan menggunakan air, lalu kita bersihkan dengan batu atau hal-hal yang kita anggap keras dan bisa membersihkan najis itu. Dan kemudian yang keempat, termasuk juga dibolehkan secara adab, yaitu ketika bersuci itu dengan air adalah dengan mengusap dengan tanah atau debu yang bersih setelahnya. Baru kemudian kita siram lagi dengan air yang tersedia. Itu pun juga boleh. Hadis berikutnya, Wa'an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudil idawah, ambilkan aku air, kata Rasulullah. Berkata kepada Mughirah bin Syu'bah, fantalaqa hatta tawara anni faqad hajatahu, muttafaqun alaih. Jadi Mughirah bin Syu'bah berkata, pernah suatu saat Rasulullah itu berkata padaku, khudil idawah, ambilkan aku wadah air, ambilkan aku wadah air. Kemudian beliau pergi sehingga beliau tidak kelihatan dariku, lalu aku melihat atau mendengar bahwa beliau ternyata buang air kecil atau buang hajat. Apa saja hadis ini? Sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama, wajib saat dianjurkan kita bersembunyi di tempat yang tertentu ketika buang air, ketika dalam perjalanan atau di luar rumah. Asbab apa? Aurat tidak boleh terlihat orang lain ketika kita sedang mungkin membuang air kecil tidak di luar rumah. Karena itu dalam hadis ini Rasulullah SAW menyuruh Syu'bah bin Mughirah mengambilkan wadah air. Lalu Syu'bah mengambil air di tempat tertentu dan ketika pangkal atau kemudian menghilang dari hadapan Mughirah bin Syu'bah. Artinya Rasulullah mencari tempat yang tersembunyi, lalu beliau berhajat atau membawa air kecil di situ. Dan di sini saking membuka dan mengusir. Memang dalam banyak riwayat Rasulullah juga pernah sering buang air itu ketika dalam jalan, tidak di luar rumah, tapi dengan jarak tersembunyi dan tutup dari orang. Lalu kemudian bagaimana apabila dalam perjalanan itu tidak ditemukan air, maka bolehnya kita bersuci ketika buang air kecil itu hanya dengan dedaunan atau batu yang bersih. Boleh hanya dengan daun atau batu yang bersih apabila tidak ditemukan air. Dan yang terakhir, Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu ta'anaini alladhi yataqalla fi tariqin nas aw fi dhilli, rawahu Muslim, dari hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW di sini menegaskan tentang kita pentingnya menjauhi orang lain atau bersembunyi ketika buang air. Jauhilah olehmu dua macam perbuatan yang dilakukan
dilaknat oleh Allah, yaitu orang yang mengambil buang hajat di jalan orang. Saya ulangi, jauhlah orang yang membuang macam perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, buang hajat di jalan yang sering dilalui orang atau di tempat berteduh mereka. Jadi kita bisa anjurkan, tidak disunahkan, tidak diperintahkan Rasulullah, dan tidak disunahkan Rasulullah untuk buang hajat di tempat orang-orang bisa berkumpul di situ, Pak. Walaupun berkumpul, tapi di hadar misalnya. Jadi itu banyak orang biasa mengumpul di situ, walaupun tidak banyak, kemudian kita pipis di sebelahnya. Begitu indahnya ada dalam agama kita. Tidak boleh membuang air kecil atau buang hajat di tempat orang biasa lewat di situ, walaupun itu sepi. Karena bisa jadi suatu saat kita buang hajat di situ, lalu ada orang yang lewat itu karena ini jalan orang lain. Dihindari dua, yaitu tempat jalan orang biasa lewat situ. Yang kedua, tempat orang berteduh. Jadi tempat orang berteduh, tempat orang biasa mengumpul di situ, di saung-saung, di halte atau di tempat-tempat di pinggir jalan di mana orang banyak biasa berkumpul di situ. Walaupun saat itu tidak ada orang, kita tidak disunahkan, tidak dianjurkan, tidak diperintahkan untuk buang air kecil di situ sebelahnya, karena itu tempat berkumpulnya orang-orang. Yang terakhir dari Abu Daud radhiyallahu anhu, ini menjelaskan hadis di atasnya, saudara sekalian. Ada dua lagi pendek-pendek hadisnya. Wajah Abu Daud an Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Abu Daud, beliau menambahkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Apa katanya? Katanya beliau mendengar Rasulullah SAW. Walafzuhu, di mana kata-katanya adalah ittaqul mara minas salasah, maka jauhkan darimu dari tiga perbuatan tertutup. Yaitu apa? Yang pertama, al-baraza fil mawali wa qari'ati qarin wa qari'ati qarin wa dhilli. Jauhilah olehmu tiga perbuatan yang dikutuk, tidak disukai Allah SWT. Yang pertama adalah berak buang air kecil di tempat sumber air atau di dekatnya. Yang kedua, di tempat jalan yang biasa dilalui orang. Dan yang ketiga, di tempat berteduh. Di hadis dari Mu'adz ini ditambah satu lagi, tidak boleh buang air kecil di dekat sumber air. Jadi kalau zaman Rasulullah dan sahabat memang agak jarang sumber air dengan kondisi alamnya. Lalu jika tidak ada sumber air, kita disunahkan pipis buang air kecil di tempat di dekat sumber air seperti itu. Umumnya dengan sumber air ini. Kalau sekarang insya Allah sumber air tidak ada yang kita di desa-desa. Artinya kalau ada sumur yang kemudian tertutup dan kita tahu itu sumur sebagai sumber air bersih bagi orang lain, maka kita tidak disunahkan untuk pipis buang air kecil walaupun sepi di dekat situ. Jadi ada tambahan satu lagi di dekat sumber air. Kemudian apa satu lagi? Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, oleh Ahmad bin Abbas dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas, au naqima wa fihima dha'fu, atau sampai yang ketiga itu yang terakhir yang keempat, di tempat genangan air atau air itu tidak milik, kita tidak boleh buang air kecil di situ, lalu kebelet dari tempat yang lain. Walaupun sebenarnya tidak air untuk bertoharoh, tapi kalau air di bawah itu ada yang tergenang tidak mengalir, maka kita tidak disunahkan, tidak diperintahkan untuk buang air kecil di situ. Jadi yang pertama di tempat jalan dilalui orang, di dekat sumber air, kemudian di tempat orang biasa berkumpul atau berteduh, dan yang keempat itu yaitu di tempat di mana air mengenang. Demikian para jamaah ngaji tipis-tipis di hari ini, sebuah hari mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, menjaga kita semua dan menjadikan kita bagian dari orang-orang yang senang berdoa. Dan
terakhir saya sampaikan informasi, insyaallah selama kita sudah menggunakan sholat Idul Fitri di jalan ini kurang lebih 36 tahun lah. Jadi sejak saya tahun 90 itu para alim ulama yang Jumhur Sari bekerja dari sama-sama mengadakan sholat Id di jalan raya ini, dan saya waktu itu masih masih kira tahun 90-an sampai ini sudah 36 tahun. Dan ada pun pimpinan Muhammad Yawanto biasanya mengadakan 10 tahun di depan Expo dari dulu. Walaupun kadang berbeda, kadang tidak. Dan kita merujuk pada sedang Islam pernah orang-orang Islam lewat tulisan Islam. Demikian nanti di Idul ini, kalau kita dalam mengadakan itu karena sudah kita rencanakan Pak Korpak khotibnya. Kalau insya Allah Idul Adha ini, kalau kita nanti pastikan tanggalnya, karena tanggal 1 akhir Dzulqa'dah itu ada sedang isbat dan sudah ditentukan akan berapa Idul Adha-nya. Sedangkan teman-teman kita dari Muhammadiyah kan sudah menetapkan secara hisab insya Allah tanggal 27 Mei. Kalau kita merujuk nanti pada keputusan sidang isbat bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Walaupun kemungkinan dengan tahun ini pimpinan Muhammadiyah menerapkan kalian menjadi hijriah global tunggal, itu kemungkinan besar akan dalam tanda kutip sering berbeda dengan keputusan sidang isbat dan orang-orang yang lain, walaupun tidak menutup kemungkinan berbeda. Dan kami mendapat informasi mulai beberapa ini beliau teman-teman dari BDM akan mengadakan di informasinya di parkiran Ovenpit di sebelah kanan dan parkiran itu. Atau saya itu jaraknya kemarin Pak Gubernur itu jaraknya di sana antara bisa itu dengan itu Expo dan Bapak dengan Ovenpit yang sebelah sana itu jaraknya bersama. Nah, kita selama jemaah masih mendaki untuk melayani jemaah yang sama Idul Fitri berdasarkan hasil sekali saja kita tetap akan mengadakan. Adapun kalau mereka mengadakan di tempat sangat dekat dengan kita, yaitu di sisi timur, di sisi selatan sendiri, pada masjid Square, maka daripada nanti timbul tidak enak, tentu tidak ada. Mereka informasinya dari saya kepada saya mengatakan akan diadakan di parkiran mobil yang sebelah dengan informasinya. Jadi mudah-mudahan kalau kita saya meneruskan dari Pak Alim ulama Masyarakat dulu dalam amanah, karena waktu itu beliau banyak yang sudah meninggal sakit, doakan kepada beberapa masjid di sekitar sini. Mereka menyatakan tidak siap melaksanakan sholat Id. Maka saya waktu itu dengan kesempatan dan teman-teman lain termasuk alumni DDG sini, saya tawarkan kemana kalau kita adakan siap bantu, nggak siap Ustaz. Ya, dan aku menjelaskan secara orang sudah banyak membantu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah dan sebagai bagian dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.